Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan tetap semangat mengejar mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Perkenalkan, nama saya Andri Putraidi dan pada malam hari ini saya akan bertugas sebagai moderator sekaligus MC yang akan menemani teman-teman selama acara berlangsung. Untuk pertama-tama, saya terima kasih atas antusias teman-teman yang sangat luar biasa. Teman-teman juga semoga di webinar ini bisa mendapatkan motivasi dan insight atau strategi yang bermanfaat dalam mempersiapkan beasiswa yang teman-teman impikan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara pada malam hari ini. Untuk membuka acara secara resmi, mari kita sambut CEO dan founder Berani Jadi Hebat yang akan memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan program Berani Jadi Hebat. Sebelum itu, ini beberapa pengenalan video untuk Berani Jadi Hebat. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan sambutan dari CEO sekaligus founder dari Berani Jadi Hebat, yaitu Kak Samsurya. Kepada Kak Samsurya kami persilakan. Oke, baik. Thank you, Kak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Yang kami hormati, Kak Maurin selaku sebagai pemateri dalam webinar kita malam hari ini. Yang saya hormati dan saya sayangi ya teman-teman tim Berani Jadi Hebat yang luar biasa menghadirkan webinar kita pada malam hari ini. Dan juga teman-teman semua peserta yang telah menyisakan waktunya ya, malam-malam, besok waktu kerja untuk yang kerja dan juga kuliah untuk yang kuliah. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang menyempatkan hadir. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan ya, memperkenalkan sedikit apa sih itu sebenarnya Berani Jadi Hebat ya. Teman-teman dari kemarin dapat poster, dapat em, berita tentang webinar ini sekaligus mungkin penasaran tentang Berani Jadi Hebat itu seperti apa. Jadi Berani Jadi Hebat ini teman-teman, boleh di next dulu Kak Andri. Oke, jadi Berani Jadi Hebat ini sebenarnya teman-teman adalah gerakan di bidang pendidikan yang teman-teman ya. Kolaborasi dari Yayasan WeSave Indonesia dan juga GCI Teknologi. Ini dikhususkan untuk mengatasi tantangan ya untuk masyarakat yang kurang mampu di Indonesia, khususnya dalam kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan ekonomi. Boleh dilanjut, Mas Andri? Nah, seperti yang kita tahu teman-teman ya, Indonesia Emas 2045 itu adalah planning yang direncanakan oleh negara kita. Akan tetapi pertanyaan besar yang harus kita tanyakan adalah sejauh mana persiapan Indonesia untuk menghadapi itu? Bukankah kita sering mendengar bahwasanya kualitas SDM kita masih kurang? Skor PISA kita masih kurang dibandingkan negara-negara maju lainnya. Dan juga kalau bisa dibilang ya teman-teman, pendapatan dari masyarakat kita mungkin 99% masih menengah ke bawah teman-teman. Dari problem-problem ini, pertanyaan besar yang mungkin akan kita pikirkan sebagai generasi muda Indonesia, apakah Indonesia Emas 2045 bisa kita raih? Tapi kita sebagai generasi muda Indonesia harusnya mikir bagaimana caranya kita bisa meraih Indonesia Emas 2045 ini. Boleh di next, Kak Andri? Khususnya teman-teman ya, berdasarkan riset dan pengalaman kami di bidang pendidikan selama 8 tahun teman-teman. Permasalahan utama di bidang pendidikan ada 4 teman-teman. Pertama adalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang bagus hanya bisa ditempuh oleh mereka yang mampu membayar. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana dengan mereka yang tidak mampu membayar itu sendiri teman-teman. Tidak bisa ikut
sekolah internasional dan lain sebagainya. Permasalahan yang paling besar kedua adalah belajar tanpa arah atau roadmap, teman-teman. Kita sudah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Pertanyaannya, kita masih bingung bakat kita apa, minat kita apa, expertise kita apa. Dan bahkan kita menghabiskan waktu yang sia-sia, teman-teman ya, untuk belajar hal-hal yang tidak terkait dengan karir dan masa depan kita. Selanjutnya adalah belajar tanpa mentor ya, nomor ketiga ya. Ini common banget terjadi problem di Indonesia ketika orang kayak seperti kita ya, belajar tanpa mentor yang mengarahkan kita bagaimana cara kita belajar yang benar, apa kesalahan-kesalahan yang harus kita lewatin ketika kita masih muda ya teman-teman ya. Nah, padahal orang-orang yang sudah sukses di atas kita sekarang, generasi-generasi di atas kita, mereka wajib punya mentor untuk membimbing mereka. Yang part keempat, kesalahan keempat ya, problem yang sering terjadi adalah kita belajar sebatas teori teman-teman. Ilmu yang kita pelajari hanya based on text. Kita nggak pernah praktek itu dan kita tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Terlebih lagi masalah di Indonesia sekarang ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang hanya bisa menuntut kepada pemerintah tanpa bisa memberikan solusi atau menghadirkan solusi di lingkungan mereka. Boleh di next, Andri? Nah, oleh karena itu teman-teman, kita diberani jadi hebat, mencari tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menghadirkan solusi terbaik di bidang pendidikan untuk Indonesia, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tadi. Yang pertama, capacity building tentunya teman-teman. Seperti layaknya webinar kali ini. Kita membekali, mengajarkan, membimbing ilmu dan keahlian ya. Ini relate dengan karirnya teman-teman semua dan juga future atau mimpi apa yang teman-teman mau raih ke depannya. Yang selanjutnya bukan cuman capacity building teman-teman ya. Bukan cuman kelas, bukan cuman kelas-kelas yang seperti yang dijual di internet ya. Kita juga menghadirkan bimbingan mentor ya. Mentor untuk teman-teman biar tahu cara yang benarnya seperti apa. Seperti yang kita pampang di poster kemarin ya. Untuk 5 orang tercepat yang mendaftar, kita akan berikan bimbingan spesial untuk gimana caranya membuat esai yang bisa diterima di LPDP gitu. Dan selanjutnya itu adalah tentunya real project implementation ya. Yang best ketika kita belajar sesuatu, kita harus mengimplementasikan itu dong di permasalahan industri yang real dan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Seperti layaknya negara-negara maju lainnya seperti itu. Boleh di next, Kak Andri? Berani jadi hebat sekarang punya misi ya teman-teman ya, yaitu mencetak manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Kita bukan cuma fokus untuk diri kita sendiri teman-teman, karena Indonesia tidak mungkin jadi Indonesia maju, Indonesia emas 2045 kalau misalnya orang-orangnya hanya berfokus kepada dirinya sendiri. We have motto yaitu empowering dreams, building futures. Next, Kak Andri. So, core skill yang kita punya di Berani Jadi Hebat pertama, yang kita sebut ya ini skills ya, 5K 1L ya. Di itu pertama karakter ya, wajib banget sekarang untuk punya karakter yang kuat, skill komunikasi yang bagus, cara kita kolaborasi dengan orang-orang lain, karena tidak mungkin kita pintar sendiri dan nggak bisa kolaborasi ya. Yang selanjutnya adalah kritis. Part kritis ini adalah orang yang bisa nyelesain masalah, teman-teman. Yang selanjutnya ada kreatif mikirin gimana caranya untuk menghadirkan solusi-solusi baru dan juga literasi. Penting banget literasi, teman-teman ya. Dan based on yang kita punya di sini adalah kita wajib punya belief dan ilmu serta mengamalkan itu base dari ilmu yang kita punya. Boleh di next, Kak Andri? So, what we provide in Berani Jadi Hebat? Penting banget pertama, ini untuk sekarang teman-teman ya. Karena future kita bakal lebih meningkatkan lagi semakin banyak kebutuhan-kebutuhan anak-anak Indonesia ke depannya, kita akan lebih provide lagi. Pertama yaitu self development, wajib ya. Karena di sini bukan cuma teori-teori aja teman-teman, tapi kita praktek gimana caranya membangun diri kita tuh dari nol banget sampai jadi versi terbaik yang kita sendiri. Yang selanjutnya adalah English ya. Karena English is the word communication skills, right? So teman-teman bisa harus belajar banget nih, belajar bahasa Inggris. Gimana caranya bisa upgrade ilmu teman-teman dari source dari luar negeri untuk bawa itu ke Indonesia. Selanjutnya tentunya teman-teman nggak asing banget yaitu artificial intelligence ya teman-teman. Di sini kami coba untuk membimbing, mengajarkan dan juga bagaimana cara praktikalnya nih menggunakan AI yang benar itu seperti apa dan juga kalau misalnya teman-teman tertarik gimana cara membuat AI teman-teman ya. Itu bagus banget untuk kedepannya. Boleh di next, Henry? So, this is our dreams, teman-teman.
untuk tim di Berani Jadi Hebat. Pertama, kita pengen banget punya online platform yang terbaik se-Indonesia ya. Bukan cuma wadah untuk berkembangnya teman-teman semuanya, tapi ini adalah pionir untuk mencetak agen-agen problem solver untuk Indonesia. Jadi anak-anak Indonesia ke depannya bukan cuma berani menuntut, tapi mereka yang bisa menghadirkan solusi untuk Indonesia. For the next, untuk akhirnya pertama kita pengen banget untuk membuat universitas kreatif teknologi terbaik ya teman-teman. Ini sedang kita rencanakan untuk ke depannya. Karena kita tahu sekarang ya, universitas sekarang tuh fokusnya ke bisnis, tanpa fokus ke mahasiswanya. But kita pengen banget fokus ke mahasiswa yang bisa berdaya saing secara global dan juga menghadirkan solusi terbaik untuk permasalahan Indonesia. Boleh next ke Andri? Ini dia tim-tim di Berani Jadi Hebat sekarang, teman-teman yang luar biasa sekarang yang mencanangkan solusi-solusi yang luar biasa untuk Indonesia ke depannya. Ini sangat luar biasa sekali mereka teman-teman. Boleh di next kan, Andri? Mungkin itu aja teman-teman ya untuk perkenalan Berani Jadi Hebat. Kalau misalnya teman-teman tertarik Berani Jadi Hebat nih silakan kunjungi website kami di beraniJadiHebat.com atau cek Instagram kami di Berani Jadi Hebat atau BJH English juga. Ini baru-baru ya teman-teman. Kita baru ngebangun ini dan harapannya ke depannya kita bisa lebih progresif lagi. Thank you teman-teman semuanya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Samsuria atas sambutan dan motivasi yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berani mengejar mimpi. Baik teman-teman, eh, pada sesi kali ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu, merupakan suatu kehormatan juga bagi kita semua untuk dapat belajar langsung dari narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Kamaurin Suwaibatul Aslamiyah. Beliau adalah seorang praktisi lingkungan sekaligus awardee LPDP Batch 1 tahun 2026. Beliau merupakan lulusan program studi hubungan internasional di University Jember yang memiliki dedikasi tinggi terhadap isu politik, lingkungan global, dan tata kelola iklim di Indonesia. Komitmennya di bidang lingkungan telah membawa meraih berbagai fellowship bergengsi di antaranya yaitu bentar, nah ini bentar. Ya, beliau telah berkomitmen di bidang lingkungan, telah membawanya meraih berbagai fellowship bergengsi di antaranya. Yang pertama yaitu ASEAN Arnec Energy Climate Fellow by Moya. Kemudian yang selanjutnya adalah ASEAN Young Green Communicator by Area. Kemudian Eco Circular Fellow dari Chandra Asri dan Narasi. Kemudian yang terakhir adalah The Mercedes-Benz Fellow by B Visioners. Melalui beasiswa LPDP ini, Kak Maurin akan melanjutkan studi Master of Science-nya di jurusan Global Environment Practice and Society di University of Edinburgh di UK atau United Kingdom. Kedepannya beliau memiliki visi untuk mengintegrasikan pengalaman lapangan dengan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif guna memperbaiki tata kelola daerah aliran sungai di Indonesia, khususnya dalam mendukung pemulihan ekologi sungai berantas di Jawa Timur. Nah, pada webinar malam ini, Kak Maureen akan membagikan pengalaman strategi serta tips menyusun scholarship essay yang mampu menarik perhatian reviewer dan meningkatkan peluang lolos beasiswa luar negeri, khususnya LPDP, teman-teman. Saya yakin di sesi malam ini akan memberikan banyak insight yang bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan studi lanjut dan mengejar impian kuliah di luar negeri. Tanpa berlama-lama, teman-teman, mari kita sambut Kak Maureen sebagai narasumbernya. Oke, halo, selamat malam. Halo Kak Maureen, selamat malam. Gimana kabarnya Kak Maureen? Good, alhamdulillah. Semoga teman-teman berani jadi hebat juga semangat ya pada malam hari ini. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya Kak untuk hadir dan berbagi inspirasi bersama teman-teman berani jadi hebat.
Tanpa menunggu lama, saya serahkan langsung kepada Kak Maureen sebagai narasumber kita di webinar malam hari ini. Terima kasih. Oke, thank you Andri, thank you Bang Sam, thank you juga teman-teman tim berani jadi hebat dan juga teman-teman semua yang datang di webinar pada malam hari ini. Sebelumnya ini aku bisa langsung share screen ya. Oke, sebentar. Apakah sudah visible? Tim, boleh dicek? Sudah terlihat screen-nya? Sudah. Oke, sudah ya. Sebentar. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Sekali lagi mungkin nanti aku akan memperkenalkan singkat gitu ya tentang aku dan juga journey aku untuk study abroad. Terus nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun mau sharing boleh langsung pop up nanti biar teman-teman dari komite bisa berkabar ke aku atau boleh langsung chat aja di chat box di Zoom. Nanti biar kita bisa sharing bareng-bareng. Oke. Jadi malam hari ini, beberapa dari teman-teman mungkin sudah mengikuti webinar aku sebelumnya, kita bedah esai bareng-bareng, tapi untuk yang sekarang lebih banyak portion-nya untuk bahas how, to get your scholarship and study abroad, dan aku akan jabarkan benar-benar dari awal sampai akhir gimana journey aku, sebagai lulusan hubungan internasional S2 di Jember bisa mendapatkan study abroad di UK. Alright, sebentar. Oke, jadi, boleh panggil aja aku Maureen, teman-teman. Aku tadi udah dijelasin juga banyak, pengalamannya lebih banyak di bidang sustainability, environment, dan juga, beberapa fellowship tentang energi ya, tentang energi, dan communications. Aku akan lanjut studi di Edinburgh, jurusan Global Environment, Politics and Society. Kalau teman-teman ternyata punya interest yang sama nih, major-nya di bidang yang, terkait dengan climate change, environment, nanti boleh banget esainya bisa aku review for free. Just hit me up atau teman-teman bisa, kontak dari tim Berani Jadi Hebat, nanti biar bisa di-connect, ke aku pribadi. Oke, first of all yang mau aku bahas di sini terkait dengan, mindset teman-teman. Jadi boleh dilihat di layar udah, ada sheet ya, sheet tracker di mana aku update tentang scholarship yang aku apply. Di sini ada Chevening, Manaki, LPDP, AAS, dan juga MTCP scholarship. Selama 1 tahun, 2 tahun lebih tepatnya aku persiapkan diri after jadi fresh graduate, persiapkan diri mulai dari IELTS, mulai dari biaya, material, financial itu ya, itu matters juga, terus dari segi mentally, physically itu juga perlu untuk disiapkan. Dan tentunya, dalam progres 2 tahun ada banyak kegagalan teman-teman. Jadi ada reject tentunya, ini juga ke-reject dan alhamdulillah banget, atas izin Allah juga dan juga usaha selama ini bisa dapat di LPDP batch 1 2026 kemarin di University of Auckland pada awalnya. Tapi, karena beberapa alasan dan juga perpindahan kampus, jadi pindah di University of Edinburgh di jurusan, GAPS atau Global Environment Politics Society. And then yang aku pengen coba tekenin di sini, apply study abroad itu journey yang bener-bener menguras banyak tenaga, energi, dan kita mentally juga pasti akan shock gitu ya ketika kita reject, kita coba apply, reject lagi, apply, reject lagi. Mungkin, somehow kita bakal merasa sangat-sangat exhausted juga, kita merasa, "Kenapa ya apply berkali-kali tapi nggak bisa accepted, nggak dapat, scholarship-nya walaupun kita udah dapat LOE-nya." Nah, itu journey yang bener-bener panjang sebenarnya. Tapi yang perlu aku tekenin di sini, jadi kalau kita nggak berani coba melangkah teman-teman, kita akan selalu ada di square what if ya, gimana kalau ternyata setelah aku apply kemarin, aku lolos, gimana kalau aku berani coba aja, kedua kalinya ternyata aku bisa lolos gitu. Jadi sebenarnya kita
at least harus berani dulu untuk coba. At least kita berani untuk coba apapun kesempatannya, apapun targetnya. Kalau teman-teman mau khusus ke satu negara aja, misal mau ke UK doang, bisa coba LPDP atau Chevening. Bisa coba itu terus walaupun gagal terus. Atau kalau teman-teman yang penting mau S2 study abroad dulu lah, pengen ngerasain vibes-nya, pengen ngerasain environment-nya, ekosistemnya. Boleh coba semua scholarship yang ada, boleh teman-teman nanti coba. At the end dari slides ini nanti aku akan share terkait dengan scholarship kalender juga. Yang paling penting adalah pasti teman-teman di sini, I don't know apakah sudah ada yang coba scholarship dan failed berkali-kali. That's totally okay. Atau ada yang masih baru mau coba, sekarang lagi S1, lagi proses ke sana. Itu juga justru strategi yang bagus, bisa mulai dari sekarang. Dan yang terpenting buat teman-teman yang ngerasa failed again and again, teman-teman bisa coba double L strategi aja, jadi let it pass with long reflections. Nggak apa-apa buat gagal, sedih dulu, atau mungkin kita merasa aku mau stop dulu lah, apply juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kita punya yang namanya long reflections. Kita refleksi kira-kira dari aplikasi sebelumnya apa yang salah, atau mungkin ketika LPDP kita ke-reject, apakah esainya yang kurang, ataukah lewat substansi yang kurang, atau tes TBS-nya yang kita perlu perbaiki untuk skornya bisa naik gitu. Jadi kita bisa analisis buat improvement. Nah, jadi dari mindset tadi itu benar-benar hal yang fundamental, dan kita bisa nentuin kira-kira what the things to do ketika kita udah punya mindset tersebut. Yang pertama adalah vision, jadi teman-teman harus tahu nih kira-kira apa tujuannya mau S2. Get the masters, teman-teman mau jadi apa? Next time-nya mau jadi apa? Apakah mau jadi civil servant? Apakah teman-teman mau berkarir di dunia corporate? Apakah teman-teman mau berkarir di NGO dan lain sebagainya? Itu harus di-define as soon as possible. Teman-teman menentukan mau untuk master study. Dan juga specializations di sini maksudnya adalah teman-teman bisa targetin terkait dengan major dan juga univ. Jadi dari sekarang udah harus riset dulu kira-kira aku mau masuk di jurusan apa, di kampus mana. It's okay untuk punya banyak pilihan, semisal aku juga mau ke Aussie, mau ke New Zealand, mau ke UK, mau ke daerah Timur Tengah, nggak apa-apa banget, asalkan teman-teman tahu nih kira-kira major targetsnya itu di bidang apa. Kalau aku pribadi di bidang sustainability and environment, jadi walaupun banyak yang aku apply, range atau stage availed majornya itu tetap sama, ada di environment. Dan juga evaluate ya, jadi ketika tadi aku bilang nggak apa-apa banget buat teman-teman nargetin banyak countries, tapi tetap compare the country wish list yang teman-teman punya. Kalau misal di UK kelebihannya apa secara subjek atau secara budaya, secara culture-nya atau secara profesornya, di compare dengan yang ada di Australia misal, atau di compare dengan yang ada di Asia gitu. Jadi kita punya pertimbangan untuk menentukan nih kira-kira personally kita yang paling cocok bakal study di mana? Study di Asia kah, atau study di Europe kah, atau study di mana gitu. Kita sesuaikan dengan target dan juga tipe karakteristik dari diri kita. And then resilience ini penting banget. Once aku pernah dengar dari teman aku juga yang mau berangkat study abroad, tapi ternyata gagal di medical check-up, gagal ketika dia sedang mentally unstable gitu ya. Jadi itu perlu disiapkan banget selama prosesnya, apalagi prosesnya panjang. Jadi kita perlu untuk share ke orang kalau kita mungkin lagi effort atau lagi susah untuk mendapatkan sesuatu, itu bisa banget. Dan going extra miles, karena ketika kita memutuskan untuk study abroad, kita perlu untuk keluar dari zona nyaman. Dari sini kita belajar buat ketemu orang lain, kita belajar bahasa baru, kita belajar untuk adaptasi hal baru yang pastinya jauh berbeda gitu ya dengan Indonesia. Nah, kalau udah tadi semua udah teman-teman list dan udah terjawab, bisa selanjutnya kita tentuin dulu nih English requirements, LOA dan juga essay. Kita langsung bahas terkait dengan English requirement. Di sini terkait dengan IELTS atau TOEFL ya. Itu yang lebih familiar, tapi biasanya ada juga matrix lain kayak Duolingo. Jenis-jenis TOEFL juga banyak ya, IELTS juga banyak, tapi kalau untuk pendidikan itu nggak pakai IELTS general teman-teman, pakainya IELTS academic. Nah di sini yang perlu aku tekenin band score dari
English requirement teman-teman itu benar-benar reflects ke academic readiness kita. Seberapa siap kita untuk study abroad itu terlihat dari skor bahasa Inggris kita, teman-teman. Jadi, tapi apakah kita bisa menilai kapan kita ready gitu? Kalau kita tes, misal kalau di IELTS kan bandnya 1-9 ya. Kita tes, kita coba terus tes, nilainya masih stuck di 4,5. Nah, itulah yang jadi tanda tanya kira-kira apakah kita udah ready enough untuk study abroad gitu. Nah, kalau aku sendiri define my readiness teman-teman dimulai dari set the target. Jadi aku dari awal udah target dulu, aku mau IELTS aku prefer IELTS daripada TOEFL, dan IELTS-nya aku mau targetin berapa, itu udah aku targetin dari awal. And then setelah itu, setelah kita punya target, setelah kita riset juga di jurusan tersebut, di jurusan yang kita mau, semisal tadi aku apply di bidang environment. Environment di University of Melbourne dan environment di University of Edinburgh itu berbeda band score-nya, berbeda targetnya. Jadi perlu untuk kita listing juga kira-kira minimum band score yang mau kita capai berapa. And then teman-teman cari metode belajar yang paling sesuai dengan personality teman-teman. Baik itu semisal mau coba join kelas, online class ataupun offline class, dan juga otodidak atau belajar sendiri lewat YouTube itu bisa banget. Terus, deadline ini penting banget, karena kalau kita cuman sekedar belajar aja, belajar bahasa Inggris terus-terusan tapi kita nggak punya deadline, kadang kita nggak punya trigger untuk bisa mencapai goals, kita selesaiin English requirement ini. Karena to be honest, stage ini yang paling banyak memakan waktu selama 2 tahun, dan, setahun awal aku belum nentuin target kira-kira mau dapetin IELTS, mau tes IELTS kapan, tapi, akhirnya di tahun kedua aku tentuin deadline untuk aku bisa tes IELTS, dan setelah itu aku bisa, eee, bisa, bisa menumbuhkan semangat gitu ya, teman ya. Jadi ada encouragement tersendiri ke aku ketika ada deadline dan aku berani untuk ngambil tes IELTS. Selanjutnya terkait dengan ambition dan juga timeline, mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang DM aku, "Kak, gimana ya kalau ternyata aku takut nih tes IELTS ternyata nggak band 7 atau nggak band 8, target aku segitu." Nah, kadang kita sering banget kita ada blind spot di sini. Aku pada awalnya juga target aku tinggi banget teman-teman, ada di 8 untuk band IELTS. Mungkin yang udah pernah tes IELTS ataupun udah belajar IELTS, 8 tuh bener-bener susahnya minta ampun. Jadi pada saat itu aku merasa, jangan-jangan target aku memang ketinggian dan gak realistik, dan juga target-target jurusan aku, major yang aku pilih itu nggak harus setinggi itu gitu, nggak harus setinggi itu. Biasanya yang targetnya 8, 8,5 itu jurusan TESOL atau jurusan yang berhubungan dengan konsultansi yang sifatnya internasional, itu baru di 8,5. Nah, tapi karena setelah aku cek-cek lagi ternyata nggak harus bandnya setinggi itu. Akhirnya aku lower my target ada di 6.5 pada saat itu, dan nggak apa-apalah segini aja. Yang penting aku udah berani untuk coba tes, dan akhirnya aku nemuin target realistik yang mau aku coba achieve. Dan dari 6,5 itu akhirnya aku mulai untuk kejar di target itu dulu, dan akhirnya berani untuk tes sesuai deadline yang aku tentukan. Dan at the end dapatnya di band 7 teman-teman. Tapi kalau kita mau bahas IELTS itu mungkin di the next step aja, dan bisa personally chat aku, nanti aku bakal share terkait dengan bank soal-soal IELTS yang selama ini aku kerjain. Dan kita bahas LOE. Jadi ini teman-teman yang ada di grup Mau Study pasti lu udah sering banget denger aku sharing soal LOE. LOE itu ada 2, conditional, unconditional. Kalau conditional berarti teman-teman udah accept, tapi masih ada beberapa dokumen yang harus teman-teman fulfill. Misal di sini teman-teman belum IELTS, atau mungkin ternyata academic transcript-nya tuh belum ditranslate gitu. Itu banyak banget faktornya sebenarnya. Dan kalau teman-teman dapat yang namanya unconditional atau biasanya juga disebut over of admission, itu berarti fully accepted di major tersebut dan teman-teman udah bisa langsung mulai study. Nah, bedanya lagi teman-teman kalau kita mau grab LOE itu ada yang namanya application fee. Jadi, pada tanya-tanya, "Kak, selama ini habis berapa buat application fee?" Kayaknya aku udah nggak ngitung ya, seberapa banyaknya, tapi pasti ada yang berbayar.
kalau teman-teman targetin jurusan itu. For example, di sini aku di Edinburgh Business School, itu aku kemarin bayar di sekitar, kalau dirupiahin itu di 1,7 juta. Dan ada depositnya juga. Depositnya tuh di sekitar 50-an juta ya kalau dirupiahin. Nah, itu perlu dicatat juga. Jadi perlu di-riset juga dari awal apakah major yang kita tuju ini ada application fee-nya atau enggak, atau ada depositnya atau enggak. Tapi rata-rata kalau teman-teman di UK itu beberapa university itu nargetin deposit, dan juga kalau teman-teman cek yang business school gitu, itu rata-rata juga ada application fee-nya gitu. Terus untuk dokumennya ini yang mandatory itu CV, kemudian ijazah teman-teman, transkrip, pasport, dan juga English requirement. Ini balik lagi tadi di awal ya, sesuai dengan persyaratan yang ada di major masing-masing di website, nanti teman-teman bisa cek. Terus yang optional itu ada reference, ini optional, jarang banget yang minta, tapi bisa jadi ada yang minta. Terus ada personal statement, motlet, ini ada yang minta, ada juga yang nggak minta, tapi mostly minta kayaknya. Cuman aku waktu di New Zealand rata-rata majornya tuh nggak minta personal statement atau motivation letter, hanya dokumen-dokumen aja. Yang penting itu modulnya sesuai, background studinya sesuai, atau kita punya works experience di situ. Biasanya kalau background studinya nggak sesuai, at least kita kerja minimum setahun di bidang yang sama. And then ada juga research portfolio, tapi ini biasanya untuk master by research ya teman-teman. Jadi ada master by research, master by coursework. Itu bisa teman-teman lihat di website masing-masing ketika nanti riset gitu ya tentang jurusan. Next. And then ini yang sering banget ditanyain juga, personal statement sama motivation letter. Bagi sebagian orang mungkin mengira ini sama, tapi padahal ini berbeda. Berbeda dari esensinya, berbeda juga dari gaya penulisannya teman-teman. Karena personal statement itu lebih ke mengungkap siapa diri teman-teman, gimana teman-teman dahulu membangun diri teman-teman yang sekarang, background gitu ya, background karir, background akademik, itu bisa ditulis semua di personal statement. Kalau motivation letter atau yang sering disebut statement of purpose, ini biasanya menjawab gitu, kira-kira kenapa teman-teman mau studi di jurusan itu, studi di univ itu, dan juga gimana teman-teman nge-planning ke depannya, career life teman-teman, purpose teman-teman, dan akan teman-teman achieve melalui studi di jurusan tersebut. Itu dijawab semua di motivation letter. Dan untuk rules-nya, biasanya aku selama ini nggak pernah lebih dari 1 halaman ya. Jadi kalau bisa, kalau buat personal statement itu di maksimum 1 halaman aja, biasanya di sekitar 500 sampai 800 kata, dan selalu cek di website, biasanya di situ akan clearly state kira-kira apa yang diminta sama university buat teman-teman tulis di motivation letter. Terus untuk structure-nya nih jauh lebih mudah daripada esai beasiswa. Jadi structure-nya bisa dimulai dari introduction biasa, teman-teman mau nulis yang mungkin punchy atau hook-nya ngena gitu ya ketika baca reviewer bisa baca, karena reviewer kan, admission reviewer itu baca banyak banget ribuan esai tiap sessionnya. Jadi kalau bisa kita udah open itu dengan kalimat yang spesifik dan juga menarik, and then kita bahas tentang academic dan professional foundation, background kita secara jurusan S1, kalau mau S2, kalau misal teman-teman mau S1, background SMA atau SMK-nya. Terus juga why this program di paragraf selanjutnya, kenapa mau di program ini dan university ini yang teman-teman pilih, dan long term vision conclusion. Ini biasanya kita recap lagi tujuan kita, digabungin sama kenapa teman-teman mau studi di situ. Ini contohnya, contoh dari University of Edinburgh, ini langsung ada di websitenya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu bingung, kira-kira aku mau masukin apa ya di personal statement kita. Terus juga kadang, Kak, kalau aku nggak tahu, semisal di jurusan itu mau pakai personal statement atau motivation letter, itu semua terjawab di website masing-masing. Jadi di website kita bisa lihat, ini contohnya, ini langsung di state teman-teman di sini. What you can bring to the program and what impact you will, ini ditulis apa yang teman-teman perlu tulis di personal statement. Nih langsung di state ya sama Edinburgh di sini. Kalau di personal statement kita itu harus ada poin ini, dan ini. Jadi kayak kita harus nyantumin skills kita, harus nyantumin value kita, harus nyantumin juga impact yang mau kita create gitu ya melalui jurusan ini. Dari situ nanti kita bakal terarah gitu, kira-kira tulisan apa aja yang mau kita masukin di
personal statement kita. Ini nggak bisa kopas gitu ya, nggak bisa kopas satu personal statement atau satu Moodlet untuk banyak application, tapi kita juga harus perlu lihat dulu kira-kira jurusan itu membutuhkan kita menulis apa di personal statement kita. Dan next, winning scholarship ini buat yang kemarin join essay sharing session mungkin udah lihat. Jadi kalau teman-teman lagi buat essay LPDP, lagi buat essay yang lain, yang terpenting adalah jangan lupa untuk terus dicek, nggak bisa sekali buat, dan jangan lupa untuk proofread, karena proofread itu penting banget buat orang lain bisa melihat kira-kira kelemahan kita di mana, apa yang bisa diperbaiki dari tulisan kita. Jadi kita bisa evaluate terus-menerus gitu ya sebelum kita submit. Dan untuk essay ini aku bisa bahas di next time untuk detailnya ya, karena kita kan sekarang lebih ke scholarship-nya. Teman-teman boleh langsung aja aku recap di sini, kita bahas dari opening. Yang terpenting di opening adalah kita wrap up terkait dengan why teman-teman. Kenapa teman-teman mau dapatkan scholarship itu, background teman-teman, secara personally teman-teman di situ jawab kira-kira keresahan teman-teman dari problem yang ada di sekitar atau problem yang teman-teman temuin, di situ ditulis sehingga itu jadi fundamental gitu ya, fundamental kenapa kita mau studi abroad dengan beasiswa tersebut. Experience juga harus linear dengan apa masalah yang kita sampaikan. Karena kalau nggak linear, itu namanya bukan red string ya, bukan benang merah. Ada pasti 1-2 hal dari experience kita yang sesuai, tinggal itu kita breakdown lagi, dan kita sesuaikan dengan future goals kita. Jadi ketika kita udah tahu nih, masalah yang mau kita angkat, sesuai dengan apa yang kita jalankan sekarang, dan sesuai dengan future plan kita, itu udah pasti jauh lebih baik ya, kita bisa merangkai essay yang mau kita buat untuk apply scholarship. Dan dari situ kita bisa menjembatani. That's why kita butuh S2 di sini, karena kita mau jadi the bridge. Kita mau jadi agent of change untuk merubah apa yang mau kita selesaikan di problem itu dengan study abroad, dengan bantuan beasiswa ini. Jadi teman-teman bisa menempatkan diri sebagai salah satu pemberi solusi, even though itu nggak besar, even though teman-teman bukan merubah yang benar-benar merubah sistem satu Indonesia, nggak harus. Tapi kalau di LPDP yang penting adalah gimana kontribusi kita bisa memberikan dampak yang terukur gitu ya untuk komunitas kita, untuk target komunitas yang kita tuliskan, dan juga kita punya realistic timeline gitu untuk achieve hal tersebut. And then di closing teman-teman bisa recap lagi terkait dengan tujuan, terkait dengan kenapa mau studi di sini, itu bisa banget. Tapi jangan lupa teman-teman juga harus state kenapa LPDP, atau kalau AAS kenapa AAS. Apa hubungannya sama development di Indonesia, atau kalau chevening itu kan kalau chevening ada 4 ya. Tapi kalau essay itu sebenarnya bisa selalu dikaitin. Kira-kira kalau dikaitin sama karakteristik beasiswa tersebut. Kalau Manaki itu lebih ke development juga. Jadi teman-teman bisa kaitin sama Indonesia Emas atau sama target-target kita sekarang untuk kita pengembangan di tujuan pembangunan berkelanjutan, itu bisa banget untuk dikaitkan. Nah, untuk strateginya yang penting, kalau ini aku bahas LPDP ya. Jadi kalau LPDP ini jangan lupa untuk selalu dikaitin sama industrial strategis, teman-teman. Ini di sini industrial strategis itu ada 8 kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, nanti boleh dilihat di next slide yang aku bahas juga. Jangan lupa pakai STAR. Jadi kalau teman-teman lagi ceritain experience pakai STAR, kalau teman-teman lagi ceritain tentang contribution itu bisa pakai SMART. STAR itu yang terkait dengan situation, task, action, result gitu ya. Tapi aku selalu coba untuk ketika proofread essay teman-teman selalu mengingatkan untuk jangan lupa cantumin reflection juga. Jadi selain ceritain achievement teman-teman, ceritain juga nih kira-kira kita dapat pelajaran apa dari experience tersebut, dan juga kita admit kita kekurangan skill ini dan kita butuh skill itu untuk kita cari di study abroad gitu. Itu juga penting. Terus untuk SMART ini nanti aku bahas di next slide ya. Jadi kayak specific, measurable, itu juga perlu dicantumkan. Kalau biasanya di essay itu ada tulisan ini ya, 1-2 tahun short term, kemudian 3-4 tahun mid term, dan juga long termnya teman-teman mau ngelakuin apa. Ya, mungkin itu aja biar nggak terlalu lama. Aku coba next lagi. Nah ini tadi industrial strategis ya teman-teman, ada 8 bener. Kalau kemarin aku tuh masuk STEM juga apply-nya di bagian pertahanan.
Jadi aku waktu itu masuk di industri strategis pertahanan. Jadi jangan lupa banget untuk selalu mengaitkan itu di esai teman-teman. Even though itu cuma one statement nggak apa-apa, yang penting teman-teman mengaitkan itu dengan industri strategis dan siapin ini karena banyak akan disinggung ketika teman-teman tes substansi. Tes interview itu bakal ditanyain banget. Bakal membantu industri strategis apa kaitannya, dan apa kontribusi teman-teman. Astacita ini bisa banget, tapi nggak harus ya, aku rasa nggak harus dikaitin selalu sama Astacita, yang penting di industri strategis dan juga Indonesia Emas, itu penting banget. Next, ini terkait dengan AI, jadi brainstorm dengan AI itu nggak apa-apa banget, tapi kalau generate jangan sampai, karena interviewer kita dan juga reviewer dari LPDP atau beasiswa lain pasti udah pinter-pinter banget, pasti udah ada AI checkernya atau bisa lah mengenali terkait dengan bahasa akademik dan bahasa AI yang teman-teman pakai di esai, dan ini nanti boleh dipakai resource AI yang selama ini aku pakai buat brainstorm. Kalau Anara ini buat review jurnal, jadi kayak kalau teman-teman lagi pengen review jurnal dengan efektif gitu, tinggal share aja ke Anara, nanti dia bakal kasih call to actions dari jurnalnya ataupun poin-poin categories dari jurnalnya. Itu penting. Kalau untuk Grammarly ini aku cek-cek terkait dengan typos gitu, kadang itu juga banyak gitu ya, dan jadi masalah kebanyakan orang. Jadi sering typos, itu aku pakai Grammarly AI Pro, pakai Claude juga untuk brainstorm, pakai Gemini, pakai GPT buat brainstorm juga. And then ini tadi aku bahas terkait dengan proofread, itu penting banget karena sebelum proofread dan setelah proofread ini aku progresnya berbeda 360 derajat. Jadi yang ada judulnya awalnya jadi nggak ada judulnya, yang awalnya hook-nya nggak kerasa jadi hook-nya kerasa. Kemudian yang awalnya aku nggak banyak kasih data statement dan urgensi, jadi ada data urgensi di situ. Yang sebelumnya aku nggak pakai smart method, setelahnya aku pakai smart. Aku nulis secara spesifik dan koheren dari kontribusi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Itu jadi ngerti caranya gimana, jadi lebih nyambung gitu ya. Jadi konsisten yang kita bahas dari opening sampai closing. Karena selama ini aku coba review esai teman-teman, itu rata-rata ada yang nggak konsisten bahasnya. Kadang di awal kita bahas kontribusi A, tapi di tengah-tengah tiba-tiba kita mention hal lain. Kita masukin kontribusi yang lain, padahal sebenarnya kita bisa melakukan konsistensi untuk pembahasan kira-kira arah kontribusi kita mau kemana. Karena nggak mungkin kita ada field yang banyak, kita mau kontribusi A, B, C, D, E, itu rasanya kayak harus jadi presiden dulu ya, atau harus jadi gubernur dulu buat mengatasi banyak masalah. Tapi yang penting kalau di LPDP itu kita tahu mau ada di bidang apa, kita tahu mau kontribusi di bidang apa, nggak harus banyak, tapi yang penting spesifik dan juga impactful untuk komunitas yang kita bawa, gitu. Dan juga secara individu ya teman-teman ya, secara individu kita bisa berkembang, itu juga penting banget untuk di-state. Jadi kayak kalau kita bisa study abroad di major ini, di country ini akan membantu personal development dan juga bantu professional skills kita sehingga kita bisa berkontribusi ke environment kita, gitu. Dan ini scholarship calendar, teman-teman boleh screenshot atau nanti aku share juga di grup. Kalau teman-teman lagi ngejar LPDP dan nggak nutut untuk tahap 2, bisa banget teman-teman kejar yang lain. Kalau di akhir tahun ini bakal ada Chevening, bakal ada Fleros, bakal ada Erasmus juga mulai dibuka. Kalau AS pasti tahun depan lagi, Manaki juga tahun depan lagi, Rice tahun depan lagi, Fulbright juga tahun depan lagi. Jadi teman-teman bisa kurasi aja kira-kira mana yang sesuai dengan target teman-teman bisa study abroad. Alright, itu aja teman-teman. Kita sekarang bisa Q&A ya. Aku coba serahin kembali ke Andri dan juga tim Berani Jadi Hebat. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Maureen atas materi yang sangat luar biasa. Saya yakin banyak insight baru yang teman-teman dapatkan malam ini. Dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Maureen, kita belajar bahwa meraih beasiswa bukan hanya tentang memiliki IPK tinggi atau kemampuan bahasa Inggris yang baik, teman-teman. Tetapi juga kita harus memiliki mindset yang kuat, tujuan yang jelas, serta keberanian untuk terus mencoba. Meskipun kita telah menghadapi kegagalan atau penolakan, kita terus mencoba dan terus memperbaiki dari kegagalan itu, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita telah memasuki sesi paling interaktif, yaitu question and answer.
Yang sebelum itu saya ingin mengingatkan teman-teman untuk seluruh peserta mengisi absensi kehadiran yang akan dikirim oleh teman-teman panitia Berani Jadi Hebat melalui kolom chat Zoom. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai untuk Q&A-nya. Pertanyaan terbaik kalian nanti boleh kirim di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand yang ingin bertanya langsung ke Kak Maureen. Terima kasih. Oke teman-teman, silakan yang ingin bertanya boleh raise hand. Oke, Kak Lala Carmila boleh langsung on cam. Oke. Sorry Kak, aku lagi gak bisa on cam. Gak apa-apa gak ya? Oh ya, nggak apa-apa Kak. Oh, oke. Terima kasih Kak Andri atas kesempatannya. Sebelumnya kenalin, nama aku Kamila. Terima kasih juga buat Kak Maureen atas presentasinya, atas sharing sessionnya. Sangat membuka mata untuk aku yang baru mau mulai nyusun roadmap untuk study abroad. Sebenarnya ini aku nanyanya lebih ke ini sih Kak, selama proses persiapan dari Kak Maureen sendiri boleh gak sharing kayak gimana time managementnya gitu? Karena jujur dari aku sendiri agak kesulitan karena aku udah kerja juga kan sekarang. Jadi kadang tuh kalau mau prepare, misal belajar atau research tentang jurusan dan lain-lainnya, itu kalau setelah kerja tuh kayak udah habis duluan energinya gitu. Mungkin dari Kamorin sendiri ada tips and trick-nya gitu untuk time management-nya. Terima kasih. Oke, ini boleh langsung dijawab? Boleh Kak Maureen. Baik dulu, oke. Oke, thank you. Tadi siapa ya? Lala ya? Kak Lala, thank you so much untuk question-nya. Terkait dengan time management, itu benar banget, pasti sulit, Kak. Apalagi di tengah kita lagi full time work juga ya. Kadang apalagi kalau kerjanya di Jakarta gitu ya. Jadi aku sempat kerja di Jakarta juga, itu nggak pernah ketemu sore. Jadi datang tuh selalu malam, kadang udah capek, tidur, besoknya udah kerja lagi. Biasanya kayak gitu. Dan weekend pun nggak kerasa, karena kadang kita belajar cuma 2 hari di Sabtu Minggu doang, itu kurang banget. Buat riset study abroad tuh kurang banget. Nah, saranku Kak Lala dan juga teman-teman yang lagi struggle di hal yang sama, jangan lupa untuk buat tracker. Tracker tuh penting banget, teman-teman bikin di Google Sheet atau teman-teman kalau familiar sama tracker kayak Microsoft ataupun Asana kayak gitu tuh boleh banget buat dicoba, atau list biasa di WA, teman-teman bikin grup chat yang isinya diri sendiri juga nggak apa-apa, yang penting di list aja kira-kira hari ini teman-teman mau ngapain. Jadi kalau Kak Lala hari ini targetin nih, semisal aku selama seminggu ini harus riset kira-kira jurusan apa nih yang mau aku apply gitu LOE-nya. Itu bisa banget. Nanti dari situ ketika kita udah punya tracker, target, mau nggak mau kita harus selesaiin itu. Even though kita selama 1 hari sisihin waktu, misal nggak harus 1 hari harus achieve 1, misal seminggu ini. Jadi seminggu ini waktu itu aku ngerencanain buat apply di UK gitu ya. Apply di UK, aku mau coba apply Glasgow, Leeds, Queen Mary, terus juga Nottingham dan Edinburgh. Waktu itu aku coba selama seminggu buat riset jurusan di univ-univ itu. Jadi aku list univ mana aja yang mau aku cari, setiap hari aku cicil. Senin aku cari di Edinburgh, di websitenya Edinburgh aja. Kemudian Selasa aku cari di websitenya Glasgow. Rabu aku cari di websitenya Queen Mary, dan beda-beda. Jadi cara itu bisa manage target aku sesuai setiap harinya meskipun aku lagi kerja. Even aku di kantor lagi istirahat siang gitu ya, kalau ada waktu luang pasti aku usahain untuk cari. Dan di samping itu kalau belajar IELTS itu yang paling penting buat aku Kak, karena kalau sekedar riset cari resources itu banyak di Google atau bahkan AI bisa ngasih kita asisten untuk cari, tapi kalau belajar IELTS tuh benar-benar diri kita sendiri yang harus deep into the material gitu ya. Jadi kayak susah bagi aku untuk menyampaikan untuk bisa konsisten gitu pada saat itu. Aku pernah burn out juga, Kak Lala. Jadi burn out untuk belajar IELTS, aku stop belajar 2 sampai 3 bulan karena waktu itu project di kantor lagi
lagi packed banget, juga secara mentally aku lagi nggak stabil, jadi aku sempat berhenti dan itu nggak apa-apa untuk kita nggak konsisten dulu kalau kita lagi burn out dan coba kita lanjut lagi. Yang penting kita punya tracker, kita punya target, walaupun kita kerja full time, kalau energi habis tuh rasanya kalau pengen banget dapetin itu tuh pasti bakal disempetin Kalala. Gitu sih Kak dari aku. Dan satu lagi Kak, lastly kalau Kalala mau coba lihat tracker aku nanti boleh PC aku aja, nanti aku bakal share personally. Gitu Kak. Thank you. Baik Kak Maureen, terima kasih banyak untuk jawabannya. Bagaimana untuk Kak Lala, apakah terjawab? Sangat terjawab, Kak. Thank you so much. Oke. Terima kasih, Kak. Baik teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau yang masih bingung nih dalam mempersiapkan, oke, ada teman kita satu dari Karahma, silakan Karahma. Halo Kak Maureen. Halo. Halo, maaf banget aku juga nggak bisa on cam saat ini kayak gitu. Dan kebetulan sinyalnya juga nggak begitu bagus. Kak, ini aku mau tanya. Mohon maaf nih sebelumnya aku terlambat masuk juga karena sinyal kan. Tapi aku mau tanya. Sebenarnya kan ketika kita mau berkontribusi di suatu bidang itu kan alangkah lebih baik kalau kita udah ada background terlebih dahulu kan. Nah, kalau di kuantitatif kan, I mean like kalau itu dihitung sebagai tahun atau bulan itu minimal berapa tahun atau bulan sih seperti itu. Soalnya emang aku juga kebetulan background check juga ke Kak Maureen, sebenarnya backgroundnya hampir sama kayak gitu dan aku pun juga sedang lumayan lumayan pengen mengembangkan di sisi green journalism seperti itu. Makanya aku pengen tanya karena dari pengalamanku pun aku merasa memang baru hitungan bulan seperti itu. Itu aja sih, thank you. Oke, Kak Rahma. Kalau boleh tahu Kak Rahma jurusan apa Aku di ilmu komunikasi? Iya, Oh aku ya. ilmu komunikasi kebetulan. Ya, aku di ilmu komunikasi. Terus pengalamanku di dunia green journalism itu aku pernah kontrak ya sama perusahaan crowdfunding buat lingkungan sama ikut komunitas aja. Jadi memang baru 2 sih kayak gitu. Oh, oke. Jadi Kakak jurusan Ilkom, terus sekarang hitungan di bidang green journalism-nya itu baru beberapa bulan gitu ya, Kak, ya? Iya, hitungannya Kontaknya. kayak gitu. Oh, oke. Oke, thank you Kak Rahma buat question-nya. Aku rasa bisa banget ya Kak ya untuk apply scholarship dengan skema tadi. Terlebih Kakak jurusannya masih linear sama jurnalisme Kak Rahma, ada di komunikasi ya. Jadi itu linear dengan jurnalisme. Jadi itu bisa banget dikaitin. Cuman kalau tadi pertanyaannya terkait dengan quantity, biasanya scholarship atau beasiswa ngitungnya gimana? Itu bergantung beasiswanya. Kalau di LPDP itu nggak harus ada experience kerja, yang penting nggak harus ada experience linear jurusan juga. Yang penting adalah gimana kakak bisa menyelaraskan tujuan background study. Kalau background study-nya nggak sesuai banget nih, misal bisa diambil 1-2 mata kuliah atau courses yang kakak bisa dapetin saat kakak dapetin saat kuliah itu bisa untuk diangkat dan itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau kakak ngomongin AAS atau Manaki, beasiswa itu harus banget punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Jadi itu kuantitasnya minimal 2 tahun yang nanti dihitung dalam bentuk jam ya. MTCP Malaysia itu juga ada minimum requirement jam kerjanya. Jadi kalau kakak masih fresh graduate belum bisa karena harus ada minimum kerjanya. Tapi bisa juga, kalau Manaki bisa juga bisa dihitung kalau kakak udah punya pengalaman internship itu bisa dihitung jamnya. Kalau pengalaman volunteer itu juga bisa dihitung. Tapi kembali lagi tadi nggak semua beasiswa harus ada quantity requirement work experience ya kak. LPDP nggak ada ketentuan itu. Jadi aman banget. Go ahead kalau kakak mau coba jadi green journalism. 2 pengalaman tadi itu bisa dibedah banget. Kakak tadi join yang green journalism di mana tuh ya? Itu juga pokoknya itu ya. Itu bisa dibedah kira-kira kakak ngapain aja. Kemudian di ilmu komunikasi kakak itu diterapin di situ dan kakak nemu gap di situ yang kakak mau kembangin untuk masa depan. Gitu Kak Rahma. Oke Kak, thank you so much ya. Oh iya Kak, sebenarnya aku mau tanya lagi. Kalau seumpamanya untuk green journalism-nya emang baru bulanan, tapi kalau di luar itu ada sekitar 1 tahun gitu. Maksudnya, tapi nggak green industry gitulah istilahnya. Is that okay? Itu apa Kak? Kalau nggak green industry tapi apa? Jurnalisme apa? Tapi ya Udah sama, umum ya? tetap di jurnalistik dan ya tetap di jurnalistik juga. Hmm.
Tetap di jurnalistik tapi nggak lingkungan berarti ya? Ya. Oh, I see. Kalau di Manaki, Kak, setauku nggak boleh ya, harus di field yang sama. Jadi kalau green journalism kayaknya harus di jurnalisme lingkungan. Ataupun semisal general nih, tapi at least Kakak ada nih pilarnya buat ngerjain artikel lingkungan atau mungkin report lingkungan sesekali gitu ya. Kalau nggak ada sama sekali berarti not in the same field kan, Kak. Jadi kayaknya tuh Oke, belum oke. bisa dihitung. Cuman Mm-mm. nanti boleh ya kali ya dielaborasi lagi sama UR di Manaki karena kebetulan aku bukan UR di Manaki, tapi boleh di-sharing-in nanti sama teman-teman yang dari Manaki apakah boleh. Tapi setauku kemarin itu working experience in the same field tuh harus dihitung yang benar-benar relevan gitu sama bidang itu. Gitu, Kak. Oke. Thank you so much, Kak. Oke, Kak Rahma. Oke, terima kasih Kak Maureen sama Kak Rahma. Oke teman-teman, kita akan buka last question maybe untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, dimohon raise hand atau kalau misalnya nggak sempat boleh langsung kirim di Zoom chatnya teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi teman-teman yang masih ingin bertanya, kita akan kasih satu kesempatan lagi. Boleh drop out di Zoom chatnya ya teman-teman. Sebenarnya udah pada semangat ya mau S2 semua nih, mau study abroad. Betul Kak. That's okay. Kalau belum ada lagi yang mau questions, kasih questions, boleh nanti aku kasih closing statement aja, Andri. Oh iya Kak, terima kasih. Oh ini ya, ada yang mau bertanya Kak dari Kak Karisma Intan Saputri. Boleh Kak langsung di drop out chatnya di Zoom chat. Mungkin kita tunggu ya Kak Morin, bentar. Ya bener banget. Kemarin itu sebenarnya pada tanya terkait dengan esai ya. Cuman karena memang sekarang kita lagi nggak bahas esai, jadi kayak teman-teman boleh nanyain esai juga atau nanya yang lain. Feel free to ask, nggak apa-apa teman-teman, jangan malu. Sini siap jawab. Ini Kak mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Kak Mhm. Karisma, mungkin saya sebagai moderator boleh bertanya nggak Kak? Sebenarnya Boleh. ya, ini sih Kak, saya tuh sebenarnya kan seperti yang Kak Lala ya, yang bertanya tentang time manajemennya itu ya, gimana kita bisa mengatur waktu di kala kita sibuk bekerja full time job, dan di satu sisi Mhm. juga kita memiliki track atau roadmap untuk mencapai tujuan yang sepertinya kayak beasiswa LPDP itu Kak. Nah, pertanyaannya Kak, ini Kak sebenarnya lebih ke time management untuk membagi antara kesibukan kerja bukan bukan time management tapi moodnya Kak, semangat untuk belajar Kak. Sebenarnya kan kalau misal kita pulang nih after office, nah bener kan energi kita terkuras habis tuh Kak. Nah gimana sih dari Kamarin tuh untuk membangun semangat itu lagi Kak sebenarnya? Alright. Mood, ini simpel banget Andri. Thank you questions-nya, tapi mood itu adalah responsible dari masing-masing individu. Jadi kadang kalau kita udah punya benar-benar kita cantumin dalam hati gitu ya. Aku pengen ke negara itu gitu. Pada saat itu aku benar-benar nulis gitu di dalam hatiku ini aku pengen ke Edinburgh. Nggak cuman aku tulis aja nih. Kalau aku buka layar HP, wallpaper-nya University of Edinburgh. Aku tulis di tembok tulisannya aku tahun ini harus S2 di Edinburgh. Aku bikin password, aku jadi apply LOE gitu ya, apply LOE lewat agent gitu. Passwordnya aku tulis S2 tahun ini, S2 tahun ini, terus-terusan aku tulis. Jadi dimanapun aku selalu lihat, dimanapun aku lihat kira-kira tujuan aku dari situ nanti bener-bener ngebantu banget sih buat nata mood aku Andri. Jadi mau nggak mau ketika mood aku lagi berantakan, ketika mungkin energinya udah habis, tapi kalau itu terus-terus kelihat
komitmen itu terus kerasa, itu pasti bakal bakal apa ya, membuat kita effort lebih, mau nggak mau kita juga harus yang responsible dengan mood itu ya. Jadi kalau mau kejar gitu kan, kalau mau lakuin gitu. Jadi mau nggak mau dari komitmen-komitmen itu yang terus aku bangun dari hal-hal kecil yang bikin aku inget terus-menerus, itu yang bikin semangat aku selalu balik again and again dan lebih semangat lagi. Gitu, Andri. Oke Kak, terima kasih banyak. Iya sih Kak, sebenarnya Aman, berat aman banget sih. banget. Oke, Oke. dari Kak Karisma, apakah udah mempersiapkan pertanyaannya? Atau mungkin nanti, ya, Halo, boleh Kak Karisma. halo boleh saya bertanya langsung aja ya Kak Andri? Oke, silakan It's Kak. Oke. okay, Kak. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya, malam Kak Andri, malam Kak Maurin. Terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat keren banget sih malam ini gitu. Saya dapat insight baru tentang industrial strategic tadi Kak. Nah, ada yang saya mau tanyakan nih Kak. Kebetulan kan saya tuh alumni ekonomi ya. Eh, Terus pengalaman saya di beberapa waktu, lebih tepatnya kan saya baru wisuda mungkin 1 tahun lebih lah, lebih sedikit gitu. I have experience in finance and marketing and entrepreneurship also, and saya mungkin belum bisa ya, kayak tadi kan dapat insight dari Kak Maurin, harus menemukan red string-nya nih. Nah, saya mau bertanya nih Kak, how I can connect to that all, like saya belum bisa menyambungkan semuanya, mungkin kayaknya Kak masih agak bingung. Terus menurut Kakak nih, rekomendasi yang bagus untuk dikaitkan dengan industri strategisnya dan ekosistemnya itu bagaimana nanti? Atau lebih tepatnya, fokusnya itu bakal kemana aja gitu Kak. Jadi saya lumayan belum bisa menemukan restring sih kayaknya. Gitu Kak. Oke, thank you Kak Intan. Tapi lagi bikin esai kah untuk LPDP atau gimana? Untuk saat ini belum memulai sih. Hmm. Ya, Berarti saat ini udah lulus ya? Udah lulus atau masih kuliah? sudah lulus Kak tahun lalu. Oh, oke. Jadi yang nggak sesuai apa Kak? Kerjanya sekarang ke jurusan sebelumnya or how? Lebih ke maksudnya itu Kak, Hmm? kira-kira nanti di bagian industri strategisnya atau ekosistem Oh, pendukungnya itu fokusnya tuh bakal kemana gitu Kak. oke, oke, oke. Get it, get it. Oke, oke, Kak. Oke, paham, paham sekarang. Oke, thank you, Kak Intan. Jadi kadang kita bingung ya ngonekin past experience kita, terus juga future yang mau kita tuju sama industri strategis. Bahkan pada saat itu, Kak, aku apply LPDP ya, itu tuh industri strategisnya adalah pertahanan. Which mungkin bagi sebagian orang pertahanan itu militer. Berhubungan sama militer, berhubungan sama persenjataan, berhubungan sama ketahanan yang bersifat apa ya, intinya itu ketahanan negara gitu ya, dalam artian, fisik atau, ya itu tadi militer gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang ngira pertahanan itu. Padahal pertahanan itu bisa masuk di ketahanan non militer. Ada yang namanya ketahanan non militer. Kalau di prinsip climate crisis itu tuh sangat-sangat menyentuh pertahanan non militer tadi Kak. Jadi ketika kita membiarkan climate change terus terjadi, membiarkan krisis ini terus terjadi, nggak ada mitigasinya, secara nggak langsung itu pasti akan mengancam pertahanan, which mengancam ekonomi, mengancam politik, mengancam masyarakatnya, dan itu aku nemuin untuk mengkoneksikan itu bener-bener harus mikir panjang dulu. Mikir bener-bener harus brainstorm dulu sama beberapa orang, brainstorm sama manajer aku waktu itu, sama yang lebih ahli, lebih ekspertis. Oh, ternyata bisa ya dihubungin pertahanan sama climate change ini. Yang aku kira padahal di Astacita pun ngomongin pertahanan itu ngomongin alutsista ya, atau alat-alat kayak gitu. Yang itu padahal jauh berbeda dengan yang aku kira ada yang ketahanan non militer itu. Nah, buat Kak Intan, buat nemuin connect the dots antara pengalaman bidang studi ke industri strategis itu pastinya perlu
dijembatani dengan jurusan yang mau Kak Intan tuju. Kalau Kak Intan sekarang buka website LPDP, Kakak lihat di situ sekarang udah nggak boleh asal main masuk jurusan, Kak. Jadi kalau Kakak misal mau di Edinburgh mau jurusan komunikasi misal, ternyata itu nggak ada di list LPDP. Itu sekarang udah nggak boleh. Kalau zaman dulu mungkin boleh, yang sekarang udah nggak boleh. Boleh sih ya, tapi kakak harus attach surat rankingnya, ranking by subject, ranking by university, dan itu cukup ribet. Jadi sekarang ada STEM, ada share, itu kan dibagi itu. Itu STEM dan share tuh semua ada bidang strategisnya. Satu-satu harus ada bidang strategisnya. Ada semua di list. Jadi kalau kakak mau ngonekin itu dengan industri strategis, cari dulu jurusan yang kakak tuju. Ketika udah nemu jurusannya, bakal ketemu nanti. Oh, bidang strategisnya masuk ini. Akan ada masing-masing akan dikonekin, dari situ kakak nanti bisa sambungin. Kalau kakak mau, tadi kalau boleh tahu jurusan kakak apa? Jurusannya misal apa Kak Intan jurusannya. Nanti itu bisa dikonekin jurusan S1-nya ke jurusan S2-nya, Kakak mau jurusan apa dan dikonekin ke industri strategisnya. Jadi kalau kita udah tahu jurusan yang mau kita tuju itu ke industri strategisnya gampang banget Kak, karena udah diarahin sama LPDP di setiap listnya industri strategisnya kemana. Karena nggak mungkin di SI kalau kita lihat di list kita mau ke jurusan ini tapi kita bahas industri strategisnya lain. No, 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 itu nggak boleh. Jadi harus di SI benar-benar nulis industri strategis yang ada di list LPDP. Gitu, Kak. Ada pertanyaan lagi, Kak Intan? Talk all enough? Oke, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kak Intan. Oke Kak, terima kasih banyak Kak Maureen. Ini Kak mungkin the last question dari Kak Indira. Beliau dari Universitas Pasundan yang ingin bertanya tentang kesalahan yang sering terjadi di yang dilakukan oleh pelamar dalam beasiswa LPDP ini Kak. Oke. Oke, thank you Kak Indira. Yang pertama adalah kesalahan administrasi. Jadi teman-teman banyak banget yang menyempelekan hal ini, padahal 20% lebih pelamar LPDP itu bisa gagal di administrasi. Jadi itu penting banget buat teman-teman cek lagi, selalu cek and recheck kira-kira administrasinya udah benar atau belum. Karena nanti proses sanggah gitu ya, sanggah administrasi itu cukup bikin deg-degan juga dan pasti memakan energi lagi buat mempersiapkan hal itu. Jadi kalau teman-teman udah siap di administrasi, artinya teman-teman siap untuk menuju ke tes bakat scholastic, jadi bisa belajar dengan waktu yang lebih banyak, atau kalau teman-teman udah punya LOE, langsung ke substansi, bisa nyiapin diri untuk wawancara. Itu yang pertama. Terus yang kedua di esai. Teman-teman kadang merasa esai yang dibikin udah strong gitu, teman-teman gak butuh proofread dari orang lain, dan teman-teman ngerasa proofread tuh mahal, banyak mentoring buka berbayar gitu ya, padahal sebenarnya proofread tuh nggak usah jauh-jauh dari mentor-mentor yang mungkin teman-teman lagi nggak berusaha achieve ke sana, bisa tanya ke teman terdekat dulu, bisa tanya ke atasan kerja, teman kuliah, itu bisa banget. Boleh dong lihat esai gitu ya, esai udah aku buat kira-kira udah kelihatan belum ya arah studiku kemana, udah kelihatan belum ya impact yang aku buat. Jadi kayak proofread itu penting banget. Aku pernah apply esai waktu itu Chevening, aku ngerasa kayak udah nggak penting lah minta proofread orang lain gitu ya. Dan ternyata setelah aku lihat setahun setelahnya, ternyata esai yang aku buat sebelumnya sebelum dilihat orang lain dan belum kebuka, kira-kira ada hal-hal blind spot yang aku lewatkan itu benar-benar berbeda banget. Jadi sebelum aku proofread dan setelah aku proofread, tadi di slide juga udah aku sampaikan ya bedanya. Jadi proofread itu penting banget untuk dilakukan. Dan ketiga di esai, ini yang terakhir, di esai itu sering banget kita merasa harus mencantumkan semua achievement kita di situ. Kadang kita ngerasa harus banyak nunjukin kita bisa apa, kita udah ngelakuin apa, padahal yang terpenting adalah kita harus nulis di situ kita kurang apa. Itu yang penting banget teman-teman. Kita kurang di bidang apa sehingga kita mau S2 gitu ya. Jadi secara nggak langsung gap itu kita tahu masalahnya apa, tapi kita belum bisa ngelakuin apa-apa karena kita belum punya skill itu. That's why kita di situ tulis mau studi abroad, kita mau dibantu LPDP buat berkontribusi lebih lanjut di bidang itu. Itu sih Kak terkait yang perlu di-note ya terkait dengan application LPDP. Thank you Kak Indira. Oke Kak Indira, gimana pertanyaan? Aman? Oh iya. Aman itu Kak. Terima kasih banyak Kak Maureen dan teman-teman semua. Oke, ini adalah session juga untuk
acara webinar kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita menutup sesi malam ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita sebagai bentuk penghargaan atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang telah dibagikan dan akan diserahkan dan ini kami akan menyerahkan kepada Kak Maudin melalui Pak CEO atau founder Berani Jadi Hebat, Kak Samsurya. Kami persilakan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Maurin ya. Ini luar biasa banget. Penting banget teman-teman ya, kalau langsung belajar dari orang yang sudah lolos ya. Nah, masih banyak nih beasiswa-beasiswa yang lain nih. Kalau misalnya tertarik, misalnya bukan cuma yang ke UK ya, ke Korea juga kan bisa jadi cari opa-opa Korea kan. Nah, bisa nanti hubungin kita karena eh, kami sekarang juga lagi studi di Korea juga. Nah, ini penting banget ya. Makanya part yang kita bersyukur banget Kak Maurin mau menyempatkan waktunya yang sangat padat banget. Event internasional bentar lagi kan Kak ya, mau diadakan tapi masih menyempatkan waktu. Em, Kami sebagai tim dari Brand Jadi Hebat menyerahkan ya Kak Maurin ya sertifikat sebagai tanda apresiasi ya kami karena Kak Maurin sudah bersedia menjadi speaker nih di webinar kedua kami terkait dengan judulnya tips lolos beasiswa negeri luar negeri bareng Awardi. Thank you banget Kak Maurin. Sehat selalu. Tepuk tangan dong buat Kak Maurin. Sama-sama Kak, terima kasih juga teman-teman dan tim Hmm. Berani Jadi Hebat. Hmm. Luar biasa pada malam hari ini. Thank you, thank you. Oke, terima kasih Kak Samsurya. Terima kasih untuk Kak Maurin. Semoga ilmu yang dibagikan malam ini menjadi amal jariah dan bisa menginspirasi banyak orang di luar sana, terutama bagi kami calon-calon atau hunter scholarship yang masih berproses, Kak. Sekali lagi untuk teman-teman mengingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi absensinya karena di sana akan ada beberapa feedback dari kita supaya nanti kedepannya gimana atau kebutuhan webinar kita gimana, kebutuhannya teman-teman seperti apa dan kami akan persiapkan gitu teman-teman. Oke, kita mungkin sudah berada di sesi closing. Sebelum itu izinkan teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan photo session teman-teman. Dimohon bentar aja teman-teman untuk on cam-nya. Ya. Oke teman-teman, ada lagi boleh di on cam-nya semua. Oke, teman-teman izin saya mengambil screenshot ya teman-teman. Berikan gaya terbaiknya 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Maurin, Kak Samsurya, dan seluruh panitia Berani Jadi Hebat. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensinya dan terus pantau untuk webinar selanjutnya di grup webinar kita. Terima kasih banyak teman-teman. Terima Teman-teman kasih bisa. semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Kak Maurin, teman-teman semuanya. Sehat selalu. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. Gue Samida. Mm-mm.
Kayaknya teman-teman lain masih betah ya di room ya. Oh iya, Katia. Oke, Katia. Thank you, Katia. Sehat selalu. Oke Kak Sam, mungkin bisa tutup Zoom-nya. We're gonna create again maybe after this. Yeah.